Seorang gadis yang pendiam, polos, dan mudah ditipu ini menjadi target ideal bagi sekelompok pemuda yang gemar memburu korban. Tapi mereka tidak tahu bahwa gadis ini sebenarnya adalah predator sejati yang siap membalikkan permainan. Dengan ketenangan mematikan dan keahlian bela diri, ia mengubah perburuan menjadi pertarungan hidup dan mati. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke alur filmnya. Run! Cerita dimulai dengan seorang gadis berusia 5 tahun bernama Veronica. Matanya yang polos dipenuhi keheningan karena orang tuanya baru saja meninggal. Detektif William, yang duduk di seberangnya, mencoba melibatkannya dengan mengajukan pertanyaan dan menguji pemahamannya. Dia lalu memberinya teka-teki. Can you do it? Veronica memecahkan teka-teki itu dalam hitungan menit. Melihat ini, William berkata, dia adalah gadis yang pintar. Dia kemudian menawarkan untuk membawanya ke tempat rahasia di mana orang-orang menerima pelatihan khusus, dan setelah menyelesaikan misi, mereka diberi pekerjaan khusus. Veronica bertanya tentang pekerjaan itu, dan William menjawab, itu adalah pekerjaan untuk melenyapkan orang jahat yang membunuh orang tak bersalah demi kesenangan. My name is William. Veronica. Veronica, would you like to come with me? Where? I would be training you. You have to be very special to do it, because a very bad man. Cerita kemudian berlanjut ke 12 tahun berikutnya saat Veronica telah bertumbuh dan mencapai tingkat akhir pelatihannya. William membawanya ke kamp pelatihan di hutan, tempat ia menyuruhnya berdiri tanpa alas kaki di tepi sungai yang berbatu sehingga ia dapat belajar menahan rasa sakit dan ketakutan. William bertanya apa yang akan dia lakukan jika seorang pembunuh muncul. Veronica tanpa berpikir, menjawab, dia akan menembaknya. Lalu William menyerahkan pistol kepadanya dan berkata, tembak aku. Dia menolak, tetapi atas desakan William, dia menarik pelatuknya, tetapi pistolnya kosong. William lalu mengambil batu dan melemparkannya ke arahnya, sambil dengan tegas mengatakan bahwa jika pelurunya habis, senjata itu tidak ada gunanya. Kenyataannya, William ingin Veronica menjadi wanita kuat sehingga ketika saatnya tiba, dia tidak membutuhkan senjata apapun. Cerita kemudian beralih ke sebuah restoran tempat 4 anak laki-laki, Jameson, Danny, Shane, dan Nelson, sedang duduk bersama. Di sana juga ada pacar Shane, Jennifer. Semuanya tampak normal, tetapi kenyataannya, keempat pemuda ini adalah pembunuh berantai yang mengincar wanita cantik dan lugu. Tetapi Jennifer tidak tahu sifat asli mereka. Sementara itu, Jameson melihat Gwen, seorang pelayan baru di restoran itu dan mendekatinya untuk meminta nomor teleponnya, dengan harapan dapat menjadikannya korban berikutnya. Gwen menyerah pada rayuannya dan memberikan nomor teleponnya, dan Jennifer merasa sedikit canggung melihat ini, tetapi dia tetap diam. Sementara itu, William memberi Veronica pelatihan baru. Dia mendekat dan tiba-tiba mulai mencekiknya. Veronica mencoba melepaskan diri namun gagal. William melepaskannya dan kemudian menyuruhnya berganti menyekiknya. Veronica melakukannya dan cengkeramannya begitu erat sehingga William tidak dapat melepaskannya dan pingsan. Ketakutan, Veronica menamparnya, membuatnya sadar kembali. William kagum dengan kekuatannya dan kemudian mengajarinya berbagai trik seperti mengisi peluru dalam waktu singkat dan banyak teknik keselamatan baru. Sekarang Veronica sepenuhnya siap untuk misi apapun. William kemudian membawanya ke sebuah klub dan untuk tesnya dia menunjuk seorang pria yang duduk di sana, dan memintanya untuk pergi dan berbicara dengannya. Veronica melakukannya dengan mendekatinya sambil tersenyum, dan memintanya untuk menemaninya ke kamar mandi. Pria itu langsung setuju dan pergi bersamanya. Tetapi begitu berada di dalam, Veronica yang menemukan kesempatan itu mulai mencekiknya dan membuatnya pingsan dalam sekejap. Followed my girlfriend here into the bathroom. Sorry. Di sisi lain, kepolosan Gwen berubah menjadi menakutkan ketika Jameson pertama kali merayunya dan membawanya ke hutan bersama ketiga temannya. Dan tak lama kemudian, mereka berempat mulai mengejarnya seperti orang biadab dan bertekad untuk membunuhnya.
Gwen mencoba melarikan diri. Namun dalam kegelapan malam, dia tidak bisa pergi jauh, dan mereka dengan cepat menangkapnya. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya, dan akhirnya Jameson menembak dan membunuhnya. Sementara itu, tujuan sebenarnya pelatihan Veronica akan segera dimulai. Suatu malam, Veronica, yang hanya mengenakan handuk, mendekati William dan bertanya apakah dia kedinginan sehingga dia bisa tidur bersamanya. Ini sebenarnya bagian dari pelatihannya di mana dia belajar cara mendekati orang dengan benar. Dia mencoba merayu William, tetapi William tetap tenang sepenuhnya. William kemudian mengikatnya ke tandu dan mengatakan padanya bahwa sudah waktunya belajar mengatasi ketakutannya. Dia kemudian menyuntiknya dengan obat yang memaksa seseorang menghadapi ketakutan terdalamnya. Veronica berkata, dia tidak takut pada apapun. Namun saat obat itu mulai berefek, dia mulai mengalami halusinasi mengerikan di mana dia melihat seorang pria mencoba membunuhnya. Namun William datang dan menembak pria itu yang menyelamatkannya. Saat Veronica sadar, William datang dan menusuknya di dada. You failed, Veronica. What can I do? Tetapi itu semua hanya halusinasi, dan pada saat berikutnya, William menyadarkan Veronica kembali dengan menuangkan air ke wajahnya. Veronica berkata bahwa dia telah kalah dalam misi itu, lalu William membunuhnya. Namun William berkata bukan seperti itu. Itu hanya ujian terakhirnya. Sekarang dia siap untuk menghadapi dirinya sendiri dalam situasi apapun. William kemudian membawanya ke restoran di mana terlihat Jameson dan teman-temannya yang lain pergi meninggalkan restoran. William mengungkapkan kebenaran tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang membunuh banyak wanita, hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Keempat psikopat tampan ini mampu melakukan apa saja dan tak segan langsung membunuh target mereka. Veronica kemudian masuk ke dalam restoran dan mendekati Jennifer yang sedang duduk. Dia berbicara padanya dan mulai mengenalnya, berharap dapat memperoleh informasi darinya sebagai seorang teman. Jennifer juga terang-terangan mengaku bahwa dia tidak suka pacarnya dan teman-temannya. Terkadang perilaku mereka membuatnya merasa aneh. Mereka sering pergi ke suatu tempat yang tidak dikenal untuk berburu, yang tidak pernah mereka bicarakan, tapi Jennifer tidak tertarik dengan semua itu. Dan sekarang Jennifer hanya ingin menjauh dari mereka. Veronica mengerti segalanya dan mendatangi William, dan mengatakan kepadanya bahwa Jennifer sepenuhnya tidak bersalah. Hanya keempat anak laki-laki itu yang merupakan pembunuh psikopat yang bermain-main dengan anak perempuan untuk bersenang-senang dan akhirnya membunuh mereka secara brutal. William berkata, misi Veronica sangat jelas. Dia hanya perlu membunuh keempat orang itu dan kau harus melakukannya sendirian. Keesokan harinya, Jameson datang ke restoran dan melihat Veronica. Lelaki itu menghampirinya dan berbicara dengannya. Sebenarnya itu semua rencana Veronica, agar Jameson melihatnya dan datang untuk menggodanya. Jameson lalu mulai melancarkan aksinya untuk menggoda Veronica. My God, you are beautiful. Saturday night, you're gonna meet me here at 8 o'clock. And where exactly are we going? We're going to another world. Jameson dengan genit mengajaknya berkencan, dan menyuruhnya datang dan menemuinya di restoran besok. Veronica setuju karena itulah yang diinginkannya. Malam berikutnya kita melihat Jennifer bersama pacarnya Shane dan mereka berciuman. Shane mengatakan dia akan pergi berburu dengan teman-temannya. Dan tak lama kemudian Jameson datang menjemputnya dan mereka pergi. Kemudian kita melihat Nelson yang sedang makan malam bersama ibunya. Saat itu, teman-temannya datang menjemputnya. Jadi dia mengambil tongkat basebalnya dan masuk ke mobil. Sementara itu, Danny menari-nari di sekitar rumahnya sambil membawa kapak, berpikir bahwa permainan berburu hari ini akan sangat menyenangkan. Tepat pada saat itu, Jameson datang dan membawanya, dan mereka berempat mulai menuju restoran. Di sisi lain, Veronica berpakaian seperti boneka menunggu mereka. Saat itu, Jameson memintanya ikut dan mengajaknya keluar untuk bertemu teman-temannya. Mereka semua berangkat, dan di tengah jalan, Veronica bertanya kemana mereka akan pergi. Jameson mengatakan tempat yang akan mereka tuju akan sangat menyenangkan, dan Jameson menjanjikan bahwa Veronica akan terkejut karena akan ada gadis-gadis lain di sana. Semua orang tertawa, berpikir bahwa gadis ini begitu polos dan akan sangat menyenangkan bermain game dengannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi permainan terakhir mereka.
Tetapi Veronica tidak membiarkan mereka curiga dan berpura-pura tidak bersalah. Tepat pada saat itu, Nelson, yang sedang bersenang-senang, mencondongkan tubuhnya keluar jendela mobil dan memecahkan rambu jalan dengan tongkatnya. Dia lalu berkata pada Veronica untuk pecahkan sesuatu juga. Untuk membuat keseruan, Veronica setuju dan memecahkan kotak surat di trotoar. Melihat ini, Jameson tersenyum dan berkata kepada teman-temannya, sepertinya gadis ini akan sangat berguna bagi tim mereka. Setelah beberapa saat, Jameson menghentikan mobil dan semua orang membawa Veronica bersama mereka menuju hutan. Sesampainya di sana, mereka berhenti di sebuah tempat di mana beberapa kursi telah diletakkan. Veronica melihat sekeliling dan bertanya, apa yang akan mereka lakukan? Danny berkata untuk memainkan permainan kebenaran atau tantangan. Veronica tersenyum dan setuju. Namun sebelum itu, dia memberi semua orang minuman. Kini, permainan sesungguhnya akan segera dimulai karena Veronica telah mencampurkan obat ke dalam minumannya yang menyebabkan halusinasi. Semua orang minum minuman mereka kecuali Jameson dan Veronica. Setelah itu, Jameson memulai babak baru dalam permainan kebenaran atau tantangan. Dia memilih kebenaran terlebih dahulu. Veronica lalu mengajukan pertanyaan, apa hal terburuk yang pernah dia lakukan? Jameson menjelaskan, suatu kali, dia pergi berburu dengan ayahnya dan dia menembak kaki seekor kelinci. Kelinci itu mulai pincang. Ayahnya lalu menyuruh untuk membunuhnya. Tetapi dia tidak bisa karena dia takut dan kelinci malang itu akan mati kesakitan. Lalu setelah pulang, ayahnya menamparnya dengan keras dan mengatakan agar dia tidak akan pernah pulang berburu dengan tangan kosong. Sekarang giliran Veronica, dan dia memilih kebenaran. Dengan berkata, dia punya kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, tapi dia tidak melakukannya. Danny menyela dan memintanya menjelaskan lebih lanjut, atau minum saja dan selesaikan tantangannya. Veronica tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi malah meminum minuman itu karena dia sudah terlatih untuk itu. Dengan cara ini, dia dapat mengendalikan efek obatnya. Giliran Nelson tiba dan dia memilih tantangan. Yang lain memintanya untuk menunjukkan beberapa tantangan. Jadi, dia mengambil seekor cacing dari tanah dan menelannya utuh-utuh. Veronica merasa sangat aneh, tetapi tidak mengatakan apapun. Lalu dia bertanya kapan gadis-gadis lainnya akan tiba. Jameson menjawab, permainan akan terus berlanjut hingga mereka tiba. Dan sekarang tantangannya jatuh pada Jameson, yang ditantang untuk mencium Veronica. Mendengar ini, Veronica kembali tenang dan Jameson menciumnya dengan lembut. Sekarang giliran Veronica, dan atas nama tantangan, Jameson mengikat tangannya dengan ikat pinggang. Meski dalam hati marah, Veronica berpura-pura takut dan mengatakan bahwa dia ingin pulang. Namun Jameson sambil tertawa mengatakan bahwa inilah keseruan sesungguhnya dari permainan ini. Semua orang mulai bersukacita karena mangsanya kini takut. Jameson lalu memberi waktu 5 menit untuk Veronica lari sejauh yang dia bisa. Veronica mulai berlari, tetapi bukan karena takut, tetapi karena misinya telah dimulai. And then what? And I want you to run, Veronica. You have 5 minutes. Hunt you down. Please. Please, this isn't funny. 5 minutes. Run! Setelah beberapa jarak berlari, Veronica melepaskan tangannya dan melanjutkan berlari dengan persiapan penuh. Mengetahui keempat pria itu akan mengejarnya. Permainan berburu telah dimulai, tetapi kali ini dia sendirilah pemburu sesungguhnya. Keempat anak laki-laki itu mengejarnya ke arah yang berbeda. Sementara itu, obat itu mulai berpengaruh pada Danny. Dia melihat 2 pria bertopeng di depannya. Dalam keadaan mabuk, dia mulai berteriak ketakutan dan mencoba membunuh mereka dengan kapak. Tepat pada saat itu, Veronica datang dan memanfaatkan kesempatan itu, menyerangnya. Danny melihat dia berkelahi dengan pria bertopeng, tetapi sebenarnya Veronica lah yang memukulinya dengan parah, merebut kapaknya, dan kemudian menusuknya dengan kapak yang sama, membunuhnya di tempat. Come on, you Babylonian whore! Veronica kemudian mengambil sepatu Danny, memakainya dan melanjutkan perjalanan ke hutan. Kita sekarang melihat Nelson yang sedang mencari Veronica dengan tongkat basebalnya. Tetapi kemudian obat itu mulai berefek dan dia melihat orang-orang bertopeng mengelilinginya. Dia berteriak ketakutan, namun kemudian Veronica menyerangnya dan mengambil tongkat bisbolnya. Nelson melihat orang-orang bertopeng memukulnya,
tetapi Veronica lah yang menyerangnya beberapa kali, menyebabkannya terjatuh. Lalu tiba-tiba dia naik ke atasnya dan akhirnya menghancurkan kepalanya dengan batu. Lalu kita melihat Jameson berteriak mencari Veronica. Kemudian dia menemukan mayat Danny dan menyadari bahwa Veronica bukanlah gadis biasa. Pada saat yang sama, kita melihat Jennifer, yang telah tiba di hutan dan sedang mencari Shane, tetapi dia berhenti ketika dia melihat Jameson. Jennifer sebenarnya adalah mantan pacar Jameson. Saat kita melihat dari percakapan mereka, memanfaatkan kesendirian mereka, Jameson perlahan bergerak maju dan mulai menciumnya. Jennifer jatuh pada godaannya dan mereka menjadi intim saat itu juga. Sementara itu, Shane tiba dan melihat mereka dalam keadaan seperti itu dan mulai memukul Jameson dengan marah. Jameson pun menjadi marah dan mulai mengungkapkan semuanya kepada Jennifer. Dia mengatakan bahwa Shane juga terlibat dalam permainan berbahaya ini di mana mereka memburu wanita cantik bersama-sama. Shane berteriak pada Jennifer untuk jangan dengarkan Jameson dan keluar dari sini. Tetapi Jameson sekarang mengeluarkan senjatanya dan ingin membunuh Jennifer, karena dia sudah mengetahui segalanya. Namun Shane campur tangan dan mulai berkelahi dengan Jameson, memukulinya hingga pingsan. Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Shane tiba-tiba mencoba mencekik Jennifer. Saat itulah kita menyadari bahwa itu semua halusinasi Shane. Jennifer bahkan tidak ada di sana, tetapi dia mencekik Veronica. Namun Veronica sekarang melawannya dengan sekuat tenaga. Dan setelah perjuangan panjang, akhirnya membunuh Shane dengan mencekiknya di tempat. Veronica kini telah menyelesaikan 3 pembunuhan. Dan yang terakhir tersisa adalah Jameson, yang menemukan mayat Nelson. Sementara itu, Veronica tiba di sebuah danau di mana hidungnya patah selama perkelahian. Tepat saat itu, Jameson datang dan bertepuk tangan. Bravo! Daniel, Nelson, now Shane. Jameson masih tidak percaya bahwa Veronica telah membunuh ketiga temannya. Veronica lalu menjelaskan bahwa dia telah mencampur minumannya dengan obat halusinasi. Veronica mengetahui bahwa Jameson tidak minum, jadi dia bertahan hidup sedikit lebih lama. Tapi tak masalah, bagi Veronica memburunya akan lebih seru. Veronica lalu bertanya, berapa banyak gadis yang sudah Jameson bunuh? Jameson menjawab, yang diketahui saat ini Veronica baru membunuh 3 orang, tapi dia ingin mencapai 100. Mendengar ini, Veronica menjadi marah dan perkelahian pun terjadi. Awalnya, Jameson berhasil mengalahkannya karena Veronica sudah terluka, tetapi begitu mendapat kesempatan, dia melancarkan gerakan terbaiknya, naik ke atas Jameson, dan mulai mencekiknya. Jameson berusaha mati-matian untuk membebaskan dirinya, tetapi dia menolak melepaskannya, menyebabkan dia pingsan dalam beberapa saat. Veronica kemudian memaksanya minum minuman keras dan menyeretnya ke sebuah batu, lalu menggantungnya dengan tali. Jameson menjadi takut dan mulai memohon, tetapi Veronica menolak untuk mendengarkannya karena dia telah menyerang banyak gadis yang lebih buruk dari ini. Obat itu mulai berpengaruh dan dia mulai melihat Gwen dan semua gadis yang dibunuhnya secara brutal. Satu persatu, Jameson menangis dan menangis, terjatuh dari batu dan tergantung di tali. Ia meninggal dalam kondisi tergantung. Let me down. So let's call this game Hunt girls. Be Careful. Please don't. Maybe you should. Get away from me! Saat itu, William tiba dan kita mengetahui bahwa dia ada di sana sejak awal untuk memastikan keselamatan Veronica. Di adegan terakhir, keduanya sedang duduk di restoran sambil memakan kue kesukaan Veronica. Dan William menyuruhnya untuk bersiap menghadapi misi berikutnya, karena masih banyak pembunuh psikopat di luar sana yang menculik gadis-gadis dan memangsa mereka atau menjual mereka. Disinilah cerita berakhir dengan akhir yang tidak lengkap. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini.
Sampai jumpa di video-video berikutnya.